pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mempelajarinya, dapat memahami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita, Minggu 20 Oktober 2024, berjudul Kesaksian Yohanes Pembaptis. Seperti yang kita pelajari dalam pelajaran pekan lalu, Injil Yohanes dimulai dengan Yesus Kristus, Sang Firman, dalam keberadaannya yang kekal sebelum penciptaan. Tetapi, dalam pembukaan yang sama, Yohanes Pembaptis muncul sebagai saksi Yesus. Beberapa orang Yahudi pada zaman Yesus mengharapkan dua Mesias, yang satu imam dan yang satunya lain raja. Yohanes dengan jelas mengajarkan bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengakui dirinya sebagai salah satu dari Mesias-Mesias itu, melainkan sebagai saksi dari Mesias yang sejati. Kita sama-sama membaca dalam Yohanes 1 ayat 19-23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan. Engkaukah nabi yang datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Bagaimanakah Yohanes Pembaptis menjelaskan pelayanan dan misinya? Para pemimpin agama mengutus para imam dan orang Lewi untuk bertanya kepada Yohanes tentang siapakah dia. Dengan tingginya pengharapan mesianis di Yudea, penting bagi Yohanes Pembaptis untuk menjelaskan hubungannya dengan pengharapan tersebut. Ia bukan terang itu, tetapi ia diutus oleh Allah untuk memberikan kesaksian tentang terang itu dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Kita dapat membaca ayat ini di dalam Yohanes 1 ayat 6-8. Itulah sebabnya ia menjawab mereka dengan sejelas-jelasnya sambil mengatakan, "Aku bukanlah Mesias." Yohanes 1 ayat 20. Juga Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi Kristus akan membaptis dengan Roh. Yohanes 1 ayat 26 dan 33. Yohanes tidak layak untuk melepaskan tali kasut Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 27. Kristus lebih diutamakan daripada Yohanes karena ia sudah ada sebelum Yohanes. Yohanes 1 ayat 30. Yesus adalah anak Allah dan Yohanes hanya mengarahkannya kepadanya. Kita dapat baca ayat ini di dalam Yohanes 1 ayat 34. Bacalah Yesaya 40 ayat 1-5 dan Yohanes 1 ayat 23. Yesaya 40 ayat 1-5 berbunyi, Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata,
dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan kita dapat membaca Yohanes 1 ayat 23, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara-saudaraku, bagaimanakah Yohanes menggunakan ayat-ayat ini? Pada zaman di mana jalan berlubang dan penuh dengan batu, para hamba kadang-kadang diutus mendahului raja untuk meratakan permukaan jalan dan menyingkirkan tikungan-tikungan tajam untuk melancarkan perjalanan raja. Jadi, dalam penggenapan nubuat, Yohanes datang untuk mempersiapkan hati orang-orang bagi Yesus. Dalam hal apakah kita sebagai umat Masehi Advent hari ke-7 harus melakukan pelayanan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah persamaan-persamaan itu? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami telah belajar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat memahami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang bersama-sama belajar dengan kami, kiranya Tuhan memberkati jika mereka memiliki pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.